Pertumbuhan industri kripto yang semakin besar di Indonesia dirasa sangat penting sekali untuk melindungi intelektual properti di industri kripto. Melalui Mulung Fest 2024 di Bitcoin mencoba mengedukasi para masyarakat agar segera mendaftarkan kekayaan intelektual mereka ke lembaga-lembaga resmi yang telah ditunjuk pemerintah. Jack Duran dari Token Didit yang berhasil diwawancarai beberin.com dalam keterangannya mengatakan, Ya, menurut saya untuk kepentingan melindungi kekayaan intelektual ini sangat penting dan untuk itu bisa didaftarkan ke instansi terkait baik dari online maupun offline ataupun melalui agensi tertentu untuk mendaftarkan kekayaan intelektual. Lalu dari dijelaskan juga di dalam sesi talk show berbagai hal mengenai IP baik di lokal maupun internasional. Dan juga ada penjelasan tentang kemungkinan dispute yang terjadi apabila hal ini tidak dipersiapkan di awal. Dan kalau dari kita sendiri dari token Didit itu kita akan mendaftarkan kekayaan intelektual Didit ini di awal tahun 2025 secara resmi, sekaligus juga dengan pelaksanaan rencana mendirikan perusahaan legal Didit. Oke. Didit ini pertama kali diciptakan di bulan Mei tahun 2024 oleh Zeus Damora Astono, anak dari YouTuber terkenal Pak Rianto Astono. Dan sampai sekarang token ini bertahan cukup kuat di market cap 1,1 juta dengan holder hampir 2000 holder. Apa yang menjadi keunggulan Didit ini? Keunggulan Didit ini memiliki 5 bot yang menghasilkan pendapatan real dalam bentuk Solana dan gunanya untuk buyback token Didit itu sendiri dan juga untuk di revenue sharing bagi pemegang token Didit. Bagaimana caranya agar kita Didit bisa mengunjungi Didit ini? Ya, untuk mengetahui tentang Didit bisa mengunjungi Instagram Didit, Didit Dark Console, lalu juga di Telegram sama Didit Dark Console, dan juga ada beberapa channel Telegram Didit baik untuk pemegang token global dari luar negeri maupun pemegang token dari Indonesia, ada channel Telegramnya sendiri, Didit Indonesia. Berarti untuk legal sendiri tahun depan ya? Iya, insya Allah akan didirikan perusahaan legal Didit di awal tahun 2025 oleh tim developer Didit. Kalau dari Pak Jack? Kalau untuk dari Didit sih sejauh itu masih yang tadi saya sampaikan itu, baru masih mau mendaftarkan license dari Didit mungkin ke dirjen terkait ya, lalu baru ke tingkat internasionalnya. Itu aja. Ya kalau menurut kami juga hal ini nanti tergantung dari supply and demand di dunia blockchain-nya ya. Apabila supply-nya semakin besar, tentunya banyak yang akan platform seperti yang tadi Jos bilang, ada platform yang nantinya akan berusaha untuk menyelesaikan solusi ini. Karena di mana-mana project yang ada ini akan lebih sukses apabila ada demand yang banyak dari pasar. Nah, gitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir buat aku ya. Kita kan negara Indonesia kan sebenarnya sekarang udah 4 terbesar ya populasi. Tapi dari sebanyak ini populasi sebenarnya IP kita yang bisa go internasional itu sebenarnya nggak banyak ya. Maksudnya kita masih kayak dapat IP itu maksudnya kayak IP yang terkenal masih dari luar kebanyakan. Nah menurut bapak-bapak di sini sebagai pionir di dunia IP, kayak apa sih yang harus kita lakukan dan tantangan nih sebagai kita orang Indonesia untuk IP kita ini jangan sampai terkenal cuma di Indonesia, tapi kita juga bisa internasional, karena dengan ada teknologi blockchain ini kan justru kita lebih gampang untuk meng-attract user global. Jadi kita nggak cuma di user Indo, tapi kita juga bisa keluar nih, kayak time to shine sekarang ya, karena udah ada era Web3 ini, blockchain ini. Nah, menurut Pak Win, Pak Jos, dan Pak Jack, kira-kira apa tantangan kita dan apa yang harus kita lakukan supaya IP Indonesia ini bisa
terkenal seperti IP yang udah terkenal. Misalkan kayak sekarang kan yang terkenal kayak Bokeh, kemudian Azuki, Panji Pingu itu kan terkenal banget dan nilainya juga sebenarnya nggak kecil ya, kayak udah billion juga kan. Tapi kalau dari kalian gimana? Banyak. Kebetulan menarik ya dari Gio tadi menyebutkan Panji Penguin ya. Kebetulan saya bawa boardnya juga. Panji Penguin ini artinya seperti ini. Jadi Panji Penguin ini berasal dari NFT. Ya, dunia dari NFT di ekosistem Ethereum yang terkenal. Kemudian pemilik license-nya itu membuat berbagai produk di dunia nyata untuk hal ini. Nah, nanti Didit juga rencananya akan membuat seperti itu. Jadi dengan melisensikan Didit, dan sekarang sih baru ada merchandise store seperti ini. Tapi berawal dari sini sebenarnya akan bisa sangat besar. Salah satu contoh lainnya adalah Bidak yang dari negara Tiongkok. Itu dari license yang sudah ada, dia bisa menciptakan sampai 360.000 jenis produk. Jadi kepemilikan IP intellectual property berbentuk di bebek juga. Ya.